Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Awan duka tengah menyelimuti keluarga besar pedangdut Ikke Nurjanah. Sang ayah, Abdul Pihar Tanjung, tutup usia Jumat 4 Maret 2022 lalu. Kabar itu mencuat setelah mantan istri Aldi Bragi ini membagikan kabar duka pada Sabtu pagi lalu. Pelantun terlena itu mengunggah foto sang ayah yang mengenakan jas biru dongker dan peci berwarna putih. Pada bubuhan kalimatnya ia menulis, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang papa tercinta, angku tersayang. Tulis Ikke Nurjanah. Dari keterangan Ikke, sang ayah wafat di sebuah rumah sakit pada Jumat pagi pukul 5.48 waktu Indonesia Barat. Selain sakit ginjal dan rutin cuci darah, sebelum wafat, almarhum sempat terpapar virus COVID-19. Ya, papa tuh berpulang COVID dan beliau komorbid, jadi ya berat mungkin ya jadinya sakit COVID-nya gitu. Kalau yang lain semua keluarga kemarin juga sempat kena COVID, kita semua sembuh, tapi papa enggak, malah berpulang gitu. Jadi ya qadarullahnya papa pulang karena kena COVID dan beliau komorbid. Ya, kita ngelihat dan kita sholatkan di pemakaman. Rumah sakitnya bertanya gitu, mau disolatin di rumah sakit atau mau di mana. Kita boleh di pemakaman nggak, karena sambil nunggu keluarga yang lain datang, kita berpikir di pemakaman aja deh gitu, karena kan diproses dulu, habis diproses baru ke makam. Dan sebuah keluarga kita suruh cepat datang biar kita bisa salatkan sama-sama di pemakaman. Jadi alhamdulillah semua keluarga papa dan adik-adik papa bisa ada dan menyolatkan beliau gitu. Jadi ya alhamdulillah kita bisa nyolatin dengan kondisi yang protokol yang berbeda ya gitu. Ikke dan keluarga sang ayah akan pergi secepat itu. Pasalnya usai menjalani masa isolasi usai terpapar virus, sang ayah sempat dinyatakan sembuh. Ikke sendiri tak pernah punya firasat tentang kepergian sang ayah. Di mata Ikke, selama ini sang ayah sangat dekat dengan Ikke. Maka wajar jika ia begitu kehilangan sosok ayah yang selama ini telah membesarkannya hingga sukses menjadi penyanyi tanah air. Berat lah gitu. Iya, papa itu paling ganteng. Ada cuma dua paling ganteng gitu. Kita adik saya yang cowok dan papa. Nomor satu paling ganteng pasti papa saya gitu. Jadi pacar kita pertama dan cinta pertama kita tuh 3 cewek anaknya pasti papa. Papa itu sangat ekspresif, tipe yang kita bisa gelendotan tapi care banget, perhatian banget, proteksi banget sama anak-anaknya. Sama dia guru saya, karena saya belajar nyanyi itu dari beliau. Yang ngajarin saya cengkok, Melayu itu beliau, yang memberi referensi lagu-lagu dangdut itu beliau gitu. Jadi guru saya pertama adalah beliau gitu untuk berkarir. Jadi ya kita pasti kehilangan ya. Beliau tuh orangnya pendiam tapi atensinya full. Dia nggak ngomong tapi dia bertindak gitu orangnya gitu. Jadi kalau anak-anak ada yang nggak kelihatan 1, 2 sampai gede gini dia selalu telepon, di mana, kemana, udah pulang belum. Even pun udah pada punya suami, tetap kalau urusan udah keluar kota nggak jelas kabarnya. Beliau tuh orang yang sangat cari tahu. Pulang ya, hati-hati. Saat Ikke harus kehilangan sang ayah usai terpapar virus COVID-19, kondisi Mamah EN, ibu kandung Kalina, masih terbaring sakit di kediamannya kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Selain kondisi tubuh yang sudah tak bisa berdiri dan berjalan, Mamah EN belakangan jadi buah bibir usai curhatannya ihwal putri kandungnya Kalina Oktarani
yang dinilainya abai mengurus dirinya. Curhatan Mamah EN itu membuat Kalina terhenyak hingga kemudian ia merespon balik. Kepada awak media, Kalina menuturkan jika selama ini konfliknya dengan sang mama selalu berkutat dengan masalah uang. Bahkan diakui Kalina jika ia telah lama perang urat saraf dengan sang mama, terutama saat masih bersuamikan Deddy Corbuzier. Udah lama, bukan baru sekarang aja. Dari sejak aku masih sebelum aku nikah sama papanya anak aku juga udah ada masalah. Itu udah lama banget. Gitu. Gini deh, kita aja sama mertua aja itu pasti ada konflik. Gitu kan. Sama ibu sendiri juga pasti ada konflik. Gitu. Yang setiap hari ketemu ibaratnya dulu kan gitu. Cuma balik lagi kalau misalkan ibu sama anak harusnya kan tidak perlu terblow up seperti ini, bikin malu, ya kan. Sekarang kalau aku kasih tahu semuanya, itu pasti berantakan gitu. Buah tidak jatuh dari pohonnya kan, tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, aku sampai sempat bilang, untungnya tuh pohon ada di pinggir kali, jadi pas buahnya jatuh aku hanyut ke bawah arus air kali gitu kan. Karena aku nggak mau seperti ini, aku nggak akan berlaku seperti ini untuk menjatuhkan anak aku sendiri, Mbak. Aku belum ketemu sih sama mama, tapi mama ngeblok aku, ngeblok WhatsApp aku, ya. Jadi ya intinya sih pengen sih dalam waktu dekat ketemu mama. Cuma sekarang aku juga lagi menghealing hati aku juga ya, perasaan aku segala macam. Cuma ya balik lagi kalau misalkan memang banyak kesalahan dari pihak aku sebagai anak, aku minta maaf sebelumnya. Kan bagaimanapun juga anak mau benar mau salah ya salah aja udah, ibu yang benar, orang tua yang benar gitu. Tapi bukan menyampingkan status anak atau ibu, enggak sih ya. Cuma kalau misalkan kita boleh bilang, aku juga sini kan sudah dewasa, aku juga udah punya anak gitu ya. Aku juga punya anak, sebagai seorang ibu pun andaikan anak aku berlaku seperti apapun, sejelek apapun, aku nggak akan melakukan hal seperti yang ibu aku lakukan. Bukan berarti aku marah sama ibu aku untuk melakukan seperti itu, enggak. Bukan berarti aku malu, enggak. Karena justru itu sebenarnya mempermalukan ibu aku sendiri kan dengan bicara seperti itu. Yang walaupun sebenarnya faktanya tuh tidak seperti itu. Cuma aku udahlah, nggak perlulah bongkar-bongkar lagi aib ibu, aib anak segala macam. Nah kalau misalkan memang aku kasih tahu yang sebenarnya, malah nanti yang ada jadinya berantakan semua gitu loh, ya kan. Anggap di sini aku juga sebagai anak yang bersalah, walaupun sebenarnya pembelaan aku juga pasti ada. Tapi kalau aku bela diri lagi, sekarang aku udah lagi benar-benar berapa hari belakangan dari sejak masalah itu keluar, aku juga coba introspeksi diri aku sebagai anak seperti apa. Mungkin memang aku bukan yang seperti mama mau, anak yang seperti mama mau. Tapi balik lagi kan aku juga kan bukan anak yang juga pengen dilahirkan juga, ibaratnya gitu. Aku juga nggak memilih untuk dilahirkan di dunia. Tapi ya itu tadi aku bilang, aku minta maaf dengan semua kekurangan aku sebagai anak Mama EN, dengan semua ketidaksempurnaan yang aku miliki. Mungkin dari pihak sana lebih sempurna dan lebih baik lagi dari aku. Meski Kalina sendiri sudah meminta maaf, namun ia belum bisa menemui sang mamah dalam waktu dekat. Belakangan komunikasinya dengan Mamah EN juga terjeda setelah sambungan WhatsApp-nya diblokir. Tahu kondisi mantan istrinya dengan sang mama kurang harmonis, Vicky Prasetyo menyayangkan sikap Kalina terhadap sang mama. Apalagi selama ini, Vicky mengaku cukup dekat dengan Mamah EN. Kalau gini, kalau aku tuh bicara nilai kepatuhan aja, mau apapun dan bagaimanapun itu adalah ibu gitu loh. Jadi kita harus naruh hormat banget kepada seorang ibu gitu loh. Terlepas nanti akan seperti apa dan bagaimana hubungannya gitu loh dia di masa lalunya. Tapi kalau ibu itu adalah suatu hal perwakilan yang memang kita harus ini jalanin, patuhi gitu. Dengan semua ketidaksempurnaan yang aku miliki, mungkin dari pihak sana lebih sempurna dan lebih baik lagi dari aku. Mudah-mudahan pihak sana juga bisa ngurusin mama aku, bukan hanya hanya untuk konten, bukan hanya untuk nanti pencitraan atau segala macam apapun itu. Kalau memang dia bilang KTP ngurusin selamanya mama aku, syukur alhamdulillah. Jadi aku juga ada yang bantu, karena selama ini kan aku sendirian ngurusin mama aku kan. Pusing sendirian, sampai sekarang aku juga bingung kayak gimana untuk membagi waktunya juga gitu kan. Tapi kalau misalkan yang aku tahu kayak dia juga mau cari babysitter mau jadi neni kan, untuk kok neni siapa sih, untuk
untuk merawat ibu lah gitu. Aku berterima kasih perawat untuk merawat ibu saya, ya alhamdulillah terima kasih yang sebesar-besarnya. Tapi tolong jangan hanya itu untuk dilakukan sebagai konten atau apapun gitu kan. Sakit cancer ya, cervix, terus udah kontaminasi ke semuanya lah. Terus di pinggirnya sini udah ada tumor juga, ke kiri ke kanan sakit. Kita kan gak layak konflik berseteru sama orang sendiri yang ke toilet aja, mau wudhu aja sulit gitu loh. Jadi kalau menurut aku hilangkanlah kikis rasa-rasa seperti itu. Meski sudah bercerai dari Kalina Oktarani, Vicky selama ini sudah menganggap Mama EN sebagai ibu kandungnya sendiri. Karena itu, meski hubungannya dengan Kalina makin memanas, Vicky akan tetap terlibat mengurus Mama EN, termasuk membiayai pengobatannya. Ya, mama aku, mama Emma, mama EN gitu-gitulah, ibu, anak-anak ya udah jadi kebiasaan lah gitu. Terus ya sedikit banyaknya ada rezeki dari Allah yang dititipkan melalui karir aku, ya aku jalankan gitu-gitu. Nilai bakti kan bukan mempengaruhi, kan aku bilang. Terlepas aku dihujat orang se-Indonesia pun atau mau apapun, aku tetap urus kok. Kasian kan Mama En seorang ibu gitu loh. Kita nggak tahu umur misteri itu kan Allah yang punya kuasa. Kalau suatu saat diambil sama Allah itu tidak ada penyesalan yang bisa dibayar gitu loh. Jadi menurut aku semasa orang tua masih hidup berbaktilah gitu loh. Ya, pasca mengaku sudah berpisah, hubungan Kalina dengan Vicky memang makin memanas. Selain saling tuding terlibat cinta terlarang, baik Vicky maupun Kalina sama-sama mengklaim punya bukti cinta terlarang. Kalina yang diduga kubu Vicky bermain api dengan pria muda, sementara Kalina menuding Vicky masih punya affair dengan mantan istri pertamanya. Konflik Kalina makin rumit ketika kedekatan Vicky dengan Mama EN justru mencuatkan sikap murka Mama EN pada Kalina. Lantas benarkah Vicky ikut terlibat memanasi Mama EN sehingga ibu kandung Kalina ini murka pada anaknya? Kalau mungkin keberadaan aku memerhatikan Mama En jadi suatu penghalang buat dia, ya nggak apa-apa. Aku nanti dari kejauhan aja. Mungkin aku bisa mendoakan. Ya walaupun tetap aku tanggung jawab sebagai seorang anak. Karena bagi aku nggak ada mantan ibu. Gitu loh, mantan pasangan menjadi mantan istri mungkin ada. Tapi mantan ibu tuh kalau menurut aku nggak ada. Meskipun aku bukan lahir dari rahimnya. Tapi nilai kepatuhan dan lain-lain harus kita jaga baik lagi. Ya, entah sampai kapan perceraian Kalina dan Vicky ini akan memercik benih konflik. Mungkinkah Vicky dan Kalina juga akan terus berseteru hingga di meja hijau? Seperti kisah perceraiannya dengan Angel Elga yang menyisakan bara api hingga sengit saling ancam ke jeruji besi. Enggak, udah selesai. Dihapus semuanya, udah baik-baik aja lah. Udah habis gitu. Aku mau Kalina juga udahlah, kita udah selesai lah, udah masing-masing biar dia juga sama jodohnya yang baru ya semoga langgeng sampai terus gitu.